Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saat ini kita semua berada dalam keadaan yang luar biasa, amin. Walaupun situasi dan kondisi yang kita alami hari-hari ini penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan buat kita, tetapi kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Jangan biarkan suasana hati, lingkungan, keadaan, dan fakta kehidupan kita menentukan sikap hati kita, menentukan cara berpikir kita. Karena kebenaran yang sejati hanya dalam firman Tuhan. Kebenaran yang sejati hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Sebelum kita nanti akan mendengarkan firman Tuhan yang boleh memberkati setiap kita, dan kesaksian yang boleh menguatkan setiap kita. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang kupikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang kupikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba
coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hati kami percaya Tuhan, Kau punya rencana. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Allah yang tiada pernah berdusta. Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang setia. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapak, kami ucap syukur Tuhan, apapun yang kami alami hari-hari ini, kami percaya itu tidak lepas dari kebaikan Tuhan dalam hidup kami, tidak lepas dari campur tangan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Untuk itu kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah menyerah Tuhan, sebab Engkau adalah Tuhan yang turut bekerja dalam setiap apapun yang kami alami, yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan memberikan kekuatan, Engkau Tuhan memberikan jalan keluar, Engkau Tuhan yang memberikan kemenangan yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa di dalam segala perkara Tuhan turut bekerja. Mari kita buka sama-sama di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, seringkali pada saat kita mengalami pergumulan, persoalan, permasalahan dalam kehidupan kita, kita seringkali merasa bahwa di dalam kita mengalami masa-masa sulit, kita tidak melihat pekerjaan tangan Tuhan yang memberkati setiap kita. Kita seakan-akan merasa Tuhan meninggalkan kita, Tuhan tidak peduli kepada kita, Tuhan cuek sama kita. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengatakan, apapun yang kita alami, Tuhan ada beserta dengan kita. Dan Tuhan rindu menyatakan kemuliaannya, kebaikannya, anugerahnya, berkat-berkatnya melalui segala hal yang kita alami. Apakah hal itu baik ataupun hal itu adalah hal yang buruk, tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih, seperti sebentar kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa dari seorang ibu rumah tangga, di mana dia harus menjadi tulang punggung keluarga karena suaminya mengalami satu sakit penyakit yang cukup berat dan dalam proses pemulihan, di mana Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka dengan begitu luar biasa. Bapak, Ibu, sebab apa? Sebab di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak, Ibu, dengan jelas firman Tuhan ini mengatakan apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, semuanya dalam kendali Tuhan. Seperti kesaksian yang akan kita dengarkan dari seorang ibu yang bernama Vera. Betapa dahsyatnya pertolongan Tuhan dalam kehidupannya dia. Di dalam segala pergumulannya, dalam segala permasalahannya, dalam segala persoalan yang dia hadapi, usaha, bisnis, pekerjaan, apapun, keluarga, Tuhan campur tangan.
Bahkan Tuhan memulihkan keadaan Ibu Vera, keadaan suaminya yang sempat menderita sakit. Tuhan memulihkan, Tuhan bekerja dengan begitu dahsyat. Dan Tuhan memberkati apapun yang mereka kerjakan. Sebab apa? Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, yang mendatangkan damai sejahtera buat setiap kita. Amin. Hari-hari ini apapun keadaan kita, apapun yang kita alami, tetap percaya bahwa ada jalan keluar dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Cari pertolongan kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan buka jalan buat setiap kita. Amin. Inilah yang dialami oleh Ibu Vera dan keluarga pada saat dia mencari wajah Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan karunia, Tuhan bukan jalan-jalan yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa, yang selama ini tidak pernah kita pikirkan. Apapun yang kita alami hari-hari ini, sakit penyakit, pergumulan ekonomi, persoalan keluarga, masalah apapun, jangan menyerah. Jangan terbawa oleh emosi kita, jangan terbawa oleh perasaan kita. Cari wajah Tuhan, cari pertolongan Tuhan. Percaya Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang luar biasa untuk menolong setiap kita. Sebab apa? Sebab Dia adalah Tuhan yang baik buat kita. Tuhan yang selalu bekerja dalam kehidupan setiap kita. Apapun keadaan kita saat-saat ini, percaya Tuhan buka jalan yang dahsyat. Seperti bagaimana Tuhan membuka jalan-jalan yang luar biasa dalam kehidupan Ibu Vera. Membuka pintu-pintu yang ajaib. Pekerjaan-pekerjaan yang mungkin selama tidak pernah dia pikirkan, tetapi Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari. Shalom, nama saya Vera. Saya tinggal di Pamulang. Pekerjaan saya sebetulnya baru-baru ini baru berhenti dari Grab ya. Begitu banyak kejadian, begitu banyak pertolongan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan saya. Dari saya mulai sakit COVID sekeluarga, saya saat itu sudah betul-betul bingung, nggak tahu harus apa dan bagaimana, karena saya diisolasi, otomatis saya tidak bisa bekerja, saya tidak bisa mencari nafkah, sementara saya adalah tulang punggung dari 3 anak, 1 suami yang kondisinya juga sakit. Tapi saya melihat Tuhan itu luar biasa baik. Saya melihat pertolongan Tuhan itu dahsyat, ajaib dan sempurna dalam hidup saya ya. Selama saya sakit juga saya tidak sedikit pun saya merasa kekurangan. Banyak sekali bantuan-bantuan dari tetangga, sahabat-sahabat, saudara-saudara. Itu luar biasa banget yang saya sendiri nggak habis pikir gitu. Malah berlipat ganda gitu penghasil apa yang saya khawatirkan itu ternyata tidak pernah terjadi. Dan beberapa waktu lalu saya mengalami kejadian yang luar biasa, di mana Tuhan itu nyatakan kemuliaannya atas hidup saya. Saya diberi kesempatan hidup yang kedua. Kala itu saya sedang di jalan, masih bawa penumpang. Kondisi badan saya memang waktu itu sedang sangat-sangat tidak fit. Itu disebabkan karena saya memang agak sulit untuk bisa makan di luar. Jadi saya dari pagi itu saya cuma sempat sarapan sedikit di rumah Ibu Siska. Kemudian sampai sore saya nggak makan karena ada terus penumpang tuh, ada terus. Sampai yang terakhir saya udah nggak kuat, saya mau pulang. Itu kejadian sekitar jam 4 sore. Jam 4 sore deh kurang lebih, saya udah nggak tahu. Sampai di pintu tol Jatiwarna, dalam antrian mau bayar tol itu saya udah lemes, udah nggak bisa berbuat apa-apa. Saya cuma nyender aja di pintu mobil. Ya udah, saya udah nggak tahu, pokoknya napas sudah sesek, ini suara udah di sini di leher udah cedal ya, udah putih katanya, yang nolong saya sih seperti itu. Wajah saya sudah putih semua.
Sampai akhirnya saya ditolong orang, dibawa ke rumah sakit. Sampai di Mayapada, ternyata asuransinya tidak bisa dipakai dengan alasan Grab Indonesia sudah tidak bekerja sama lagi dengan asuransi Mandiri InHealth yang silver ya, sehingga saya dilarikan ke rumah sakit Medika BSD. Sampai di sana setelah nunggu sekian jam itu tidak juga dilayani. Saya dibantu sama Ibu Siska. Saya cuma diem di mobil sampai akhirnya pelan tapi pasti kesehatan saya semakin membaik. Dan akhirnya saya putuskan untuk pulang. Kemudian saya berobat ke klinik dekat rumah. Dan itu memang dinyatakan stroke ya, dokter bilang stroke. Ya puji Tuhan sampai saat ini saya sehat, saya bisa beraktivitas. Meskipun saya sudah tidak di Grab lagi sekarang, saya memilih untuk bekerja yang lain. Oh ya, ada yang saya lupa ceritakan bahwa waktu saya pingsan itu, saya sudah sempat melihat, kan saya di kendaraan nyetir, saya lihat tubuh saya itu sudah dibopong, pindah ke jok belakang, itu saya melihat saya sendiri, melihat raga saya sudah dikerumunin orang gitu ya, sudah dipindahin ke jok belakang. Saya dalam hati saya sempat ingat Tuhan, saya bilang terima kasih Tuhan, Kau sudah memberi kesempatan hidup yang kedua buat saya saat itu. Karena pikiran saya waktu saya sakit itu, waktu napasnya udah tinggal satu-satu, saya bilang aduh lewat ini saya lewat nih, saya bilang begitu. Saya kepikir nih, kalau saya sampai ada apa-apa, bagaimana dengan anak saya? Mereka masih sekolah, mereka masih butuh biaya yang tidak sedikit. Saya harus berjuang biar bagaimanapun saya harus sembuh. Itu yang ada di pikiran saya. Sehingga saya kembali itu bisa berkomunikasi lagi dengan baik ya, pelan, tapi pasti keadilannya sudah mulai hilang. Dan sampai sekarang puji Tuhan, saya sehat. Sekarang saya beralih usahanya ke bidang makanan, karena memang saya percaya Tuhan memberikan talenta, multi talenta bahkan buat saya. Saya mencoba untuk berjualan lagi kecil-kecilan, meskipun hasilnya belum signifikan, tapi saya percaya setiap hari saya rasakan berkat Tuhan itu ada buat saya. Demikian kesaksian saya saat ini ya. Tuhan berkati. Shalom. Ini dapur sederhana milik Ibu Vera yang sekarang beralih dari usaha Grab menjadi usaha catering. Kebetulan lagi bikin apa ini Bu? Mie pangsit. Mie pangsit. Mie pangsitnya lagi digoreng. Bukan digoreng ya. Oh direbus, direbus. Lagi direbus. Ya. Cobain. Proses pembuatan mie-nya sekarang direbus. Kita buat saus ya, Kecap asin. kecap asin. Ini harus ada sedikit penyedap rasa.
Ini mie-nya beli atau ini? Ini Bikin pesen sendiri ya? Pak. Ini nggak dijual di pasaran ini Jadi ya. orang bikin sendiri ya? Saya kalau udah pesen tuh 10 kilo minimal. Jadi ya kalau yang di pasaran sini rasanya menurut saya ya kurang gitu. Jadi kalau mie situasi sesulit apapun ya, Tuhan itu membukakan berbagai macam cara. Pintu satu tertutup, ada pintu kedua. Sehari kalau lagi rame bisa buat berapa pesanan? Kalau Mie lagi ayam. rame, mie ayam bisa 30 porsi ya. Kalau lagi rame, cuman kan yang namanya jualan ada pasang tutupnya. Kemarin lumayan tuh. Saya nggak pernah bawa. Yang disorot makanannya aja ya. Grogi nih. Sama aja. Nah, kalau mau diicip diaduk ya. Malaikat yang bekerja di sini. Amin. Ini porsi biasa atau jumbo? Biasa Pak. Biasa segini apalagi jumbo ya. Ini makan ini kenyang. Luar biasa. Kenyang ini segini. Siap dinikmati. Siap dinikmati. Ini proses pembuatan mie ayam. Dengan dalam waktu 4 menit sudah jadi. 4 menit 4 mangkok. 4 mangkok.
Ini mau kuahnya mau dijadiin satu atau gimana? Bisa aja ya. Bentar ya, bentar. Ini karena dadakan jadi saya. Inilah tempat usaha daripada Ibu Vera yang pakai label Nagih Food, menjual mie ayam dan ayam bakar. Alamatnya ada di Pamulang, Villa Mas Pamulang, Blok B3 nomor 5. Nomor teleponnya 0878 8004 1725. Kerjasama dengan GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Pemirsa bisa memesan melalui nomor handphone 0878 8004 1725 atau di 0812 11 33 9337. Bisa melalui GoFood, Gojek, GrabFood, dan Shopee Food. Inilah salah satu usaha dari Ibu Vera yang di Villa Mas Pamulang. Yang terkenal mie ayam dan ayam bakarnya. Luar biasa. Hasil mie ayam bikinannya Ibu Vera yang siap santri. Ini ada nomor. Ini bakar ayam pakai teflon. Biar Pak. Kalian. Ini nggak pakai lampu, kita takut. Udah kali. Nikahnya di kamar. Oh, itu udah diungkep sih ya? Udah diungkep Pak. Udah diungkep. Oh, lama Pak kalau ini Pak. Dan rasanya nggak manis ke dalam-dalam. Kalau ini tak tulang-tulangnya manis Pak. Ini 2 kali. Wah, anak saya kalau makan satu. Kalau makannya juga, makan sapinya makan. Makannya di luar aja, takut mateng kalau ditaruh di dalam. Ingat panas kan. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kembali kami tim Gunung Tabor Ministry akan berdoa bersama-sama dengan setiap kita saat ini. Buat setiap permohonan doa yang sudah masuk, kami percaya setiap doa-doa yang doakan dengan yakin dan percaya dengan sikap hati yang benar, Tuhan akan menjawabnya, sebab Dia Tuhan mendengar. Amin. Mari kita sama-sama dalam doa, kita dukung setiap teman-teman kita, saudara sahabat kita yang memberikan permohonan doa saat ini. Terima kasih. Haleluya, puji nama Tuhan.
Bapa yang baik, saat ini kami datang menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami percaya dan kami tahu Engkau adalah Tuhan yang mendengar setiap kami. Engkau Tuhan yang menjawab setiap seruan kami. Saat ini kami membawa dalam doa-doa kami buat Fitri Cahyo, keponakan dari Bapak Agus, akan diberikan kekuatan dan penghiburan yang luar biasa dengan dipanggilnya orang tua kembali kepada Bapa. Kami berdoa Tuhan buat Fitri Cahyo dan keluarganya Tuhan, yang saat-saat ini Tuhan mengalami kehilangan orang tua mereka. Kami percaya Tuhan kehilangan hanyalah bersifat sementara Tuhan, karena orang tuanya sudah kembali kepadamu Bapa, ke tempat yang terbaik yang sudah sediakan. Kau berikan kekuatan penghiburan buat setiap keluarga yang tinggalkan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, terus kami berdoa, terus kami dukung dalam doa Tuhan saudari kami seiman Ibu Vera yang berada di Pamulang Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat Ibu Vera yang telah menyaksikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan agar usahanya Engkau yang memberkati dengan begitu luar biasa Tuhan. Usaha cateringnya Tuhan diberkati Tuhan. Usaha cateringnya dengan nama Nagi Food Tuhan, Tuhan berkati di dalam Yesus Kristus Tuhan, sehingga Engkau mengirimkan customer Tuhan, pemesan-pemesan Tuhan, pelanggan-pelanggan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat suaminya. Tuhan sudah menyatakan mujizat-Mu Tuhan, telah menyatakan pemulihan yang dahsyat buat suaminya Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga memulihkan secara total Tuhan sakit pinggang yang derita oleh suaminya. Dan Tuhan bukakan pintu-pintu berkat-Mu buat pekerjaan suami Bapak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menjawab doa-doa mereka, menjawab seruan hati mereka. Kau berikan kekuatan, Kau berikan damai sejahtera, sukacita Tuhan buat keluarga Ibu Vera Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan, terus Tuhan, untuk kesehatan keluarganya, untuk kesehatan anak-anaknya Bapak. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat berkat yang luar biasa. Kami juga terus berdoa Tuhan buat Bapak Robi Tandaki Tuhan. Engkau memberikan hikmat-Mu, tuntunan-Mu, pimpinan-Mu Tuhan, di dalam mengembalakan dan mengelola Tuhan Gunung Tabor Ministry ini Tuhan. Pakai Tuhan Bapak Robi dengan dahsyat dan luar biasa dengan hikmat-Mu. Engkau Tuhan yang mengenal isi hatinya, Engkau yang mengetahui isi hatinya Tuhan. Bapak, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang memeliharanya dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkat-Mu berlimpah-limpah Tuhan dalam kehidupan Bapak Robi dan keluarganya Tuhan. Dan juga Tuhan kami terus mendukung dalam doa Tuhan untuk tim Tuhan Gunung Tabor Production Tuhan yang berada di bawah naungan Gunung Tabor Ministry ini Tuhan. Bapak, berikan kepada kami hikmat, kesatuan hati, unity Tuhan. Kasih karunia penyertaan pertolongan-Mu Tuhan, pimpinan-Mu Tuhan, agar kami terus dapat Tuhan melayani-Mu Tuhan melalui media ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan saat ini Tuhan Engkau memberkati setiap kami, memberkati setiap umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini dimanapun mereka berada, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Buka jalan yang luar biasa, yang membutuhkan pemulihan ekonomi. Kami percaya ada terobosan finansial, kami percaya ada mujizat kesembuhan, kami percaya ada damai sejahtera, kami percaya ada sukacita, kami percaya ada pertolongan Tuhan buat setiap orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Dan di akhir doa kami ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami memberkati bangsa kami Indonesia. Terus kami berdoa buat bangsa ini Tuhan, melalui Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, Menterinya Tuhan, anggota MPR, DPR, KPK, MK, TNI, Polri Tuhan, Yudikatif, Eksekutif, Legislatif. Tuhan memberkati dengan hikmat-Mu, Tuhan memberkati dengan damai sejahtera-Mu. Tuhan memimpin dan memakai mereka Tuhan untuk memerintah bangsa ini dengan adil, dengan damai-Mu Tuhan, dengan anugerah-Mu Tuhan, sehingga Indonesia menjadi negara yang makmur, Indonesia menjadi negara yang diberkati Tuhan, Indonesia menjadi negara yang Tuhan pakai untuk memberkati bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak buat bangsa kami Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, dari Sabang sampai dengan Merauke, setiap daerah, setiap kota, provinsi, kabupaten, kecamatan penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, penuh dengan sukacita Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami tolak, kami patahkan segala roh intoleransi di bangsa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Segala kekacauan kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar damai sejahtera, keamanan, ketertiban nyata buat bangsa kami. Kami terus berdoa Tuhan buat tim kesehatan, tim medis, tenaga-tenaga kesehatan Tuhan, para nakes Tuhan, rumah sakit Tuhan. Engkau pakai mereka dengan hikmat-Mu Tuhan untuk dapat Tuhan melawan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada kelepasan, ada kemenangan, ada kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga Indonesia dibebaskan dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa buat setiap program vaksinasi akan berjalan dengan lancar, tepat pada sasaran Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kesembuhan-kesembuhan yang terjadi. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat setiap Tuhan warga negara Indonesia, buat teman, sahabat, saudara kami dimanapun mereka berada, yang hari-hari ini mereka sedang isolasi mandiri ataupun terpapar pandemi COVID-19. Kami katakan di dalam Yesus Kristus sembuh. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan. Biar damai sejahtera berlimpah-limpah setiap kami. Bangsa ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan, anugerah-Mu berlimpah-limpah buat bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan buat
Indonesia Tuhan, khususnya Tuhan buat Provinsi Banten Tuhan, damai sejahtera-Mu nyata Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kalau kemarin Tuhan ada gempa yang terjadi Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau memberikan damai sejahtera sukacita Tuhan. Engkau melakukan setiap bencana Tuhan dari Provinsi Banten dan sekitarnya Tuhan, mulai dari Pulau Sumatera Tuhan sampai kepada Pulau Jawa Tuhan. Damai-Mu Tuhan, anugerah-Mu, perlindungan-Mu sempurna di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap bencana alam yang ada Tuhan tidak terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan kasih karunia-Mu nyata buat pulau ini Tuhan, buat Pulau Sumatera Tuhan, buat Pulau Jawa Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan, damai-Mu Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan, agar tidak ada bencana alam Tuhan, tidak ada musibah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dan di akhir acara ini Tuhan, kami percaya kasih karunia menyata buat setiap kami. Kami mengangkat tangan kami berdoa bersama-sama. Dan mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, angkat tangan kita di depan Tuhan bersama-sama dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh yang kudus menyertai memberkati setiap kita saat ini, esok, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Buat Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang membutuhkan bantuan doa, ingin menyampaikan kesaksian, dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami tim dari Gunung Tabor Ministry akan bersama-sama mendoakan setiap permohonan doa yang masuk. Sebab kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita yang baik, adalah Bapa yang mendengar dan menjawab setiap doa-doa kita tepat pada waktunya, sesuai dengan kehendak-Nya. Dan juga kami buka kesempatan buat Bapak Ibu yang rindu berbagi berkat dengan kami, untuk memperluas pekerjaan Tuhan, untuk memperluas pelayanan ini, demi kemuliaan nama Tuhan, untuk menjangkau lebih baik jiwa lagi, bisa menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya setiap apapun yang kita taburkan dalam bentuk doa, ucapan syukur, kesaksian, semuanya akan menyenangkan hati Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan.